sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 8 pelaku judi online di Ambon ditangkap. Polisi amankan barang bukti uang Rp963.000. Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon berhasil menangkap 8 pelaku judi online dan menyita barang bukti uang Rp963.000. Para pelaku judi online yang ditangkap itu terdiri dari 3 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka diantaranya FL alias I berusia 31 tahun, FER alias E berusia 29 tahun, dan WP alias I berusia 34 tahun, serta M alias D berusia 21 tahun, JL alias J, AHM alias A berusia 38 tahun, OP alias O berusia 41 tahun, dan S berusia 42 tahun. Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Mido Manik menyatakan FL ditangkap di Desa Wayame pada Senin 22 Agustus 2022 pukul setengah 4 sore. 10 menit kemudian di lokasi yang sama, polisi juga mengamankan FER alias E sekitar pukul setengah 4 sore juga. Di tempat terpisah sekitar pukul setengah 8 malam, yakni di sekitaran Pasar Batu Merah, polisi juga mengamankan pelaku S berusia 34 tahun. Tak sampai di situ, keesokan harinya lagi polisi mengamankan WP alias I di Jalan Setiabudi sekitar pukul 3 sore. Selanjutnya tanggal 24 Agustus, polisi kembali menangkap M alias D di Desa Wara sekitar pukul setengah 9 malam. Lanjut dikatakan, modus kelima pelaku ini adalah mereka menerima dan merekap nomor pasangan togel dan uang dari pelanggan. Kemudian menginputnya ke website judi togel melalui akun member yang dimiliki para tersangka di HP mereka masing-masing. Kami dari sini kirim ke rutan untuk yang perempuan, kami langsung bawa ke KPS. Dan yang laki-laki dulu ya giring ya? Kita kan Omsal di tower. Masuk kami. Dan Pak ya? Saya belum bilang ya mudah. Awas jangan minta lari. Atau aja. Masih soal judi online, Tribuners, 3 berkas tahap 1 dari 8 tersangka kasus judi online di Ambon dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari 8 tersangka dengan 7 berkas perkara judi online yang diamankan Satreskrim Polresta Ambon, 3 diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ambon. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Mido Manik usai konferensi pers di Mapolresta Ambon Selasa 30 Agustus 2022. Berkas ketiga tersangka yakni FL berusia 31 tahun, FER berusia 29 tahun, dan S berusia 34 tahun. Dia berharap berkas tahap 1 ketiga tersangka tidak ada lagi yang perlu dilengkapi, sehingga bisa diproses ke tahap 2. Sementara kelima tersangka lainnya diperkirakan akan lengkap berkas perkara tahap 1. Diberitakan Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon berhasil menangkap sebanyak 8 orang pelaku judi online dan menyita uang sebesar Rp963.000. Para pelaku judi online ditangkap itu berinisial FL alias I berusia 31 tahun, FER alias E berusia 29 tahun, dan WP alias I berusia 34 tahun. 3 tersangka ini perempuan. Sementara laki-laki yaitu M alias D berusia 21 tahun, JL alias J, AHM alias A berusia 38 tahun, OP alias O berusia 41 tahun, dan S berusia 42 tahun. Semua pelaku judi online sudah ditetapkan tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ini kita ungkap dari tempat-tempat yang berbeda-beda, ya. Terus kemudian dari
kegiatan tersebut kita berhasil mengamankan sekitar 8 orang, 8 tersangka perkara judi online. Ya, hal yang mereka lakukan adalah mereka menampung dari para pemain-pemain ini, ya, terus kemudian kepada mereka, terus kemudian mereka menginputnya kepada permainan judi online. Ya. Barang bukti yang ada seperti kita lihat di sini, ini adalah barang bukti yang kita sita dari para tersangka ini, ya, berupa HP dan uang, kemudian ada juga kartu ATM dan lain sebagainya. Secara umum, ya. Oke. Kami dari sini kirim ke rutan untuk yang perempuan, kami langsung bawa ke KPS. Dan yang laki-laki dulu ya giring ya. Kita kan Om Sal di tower. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Partai Demokrat Maluku tolak kenaikan harga BBM karena bisa tambah penderitaan rakyat. Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi malah akan menambah beban masyarakat kecil. Menurutnya, menaikkan harga BBM di kondisi ini belum tepat lantaran ekonomi masyarakat belum bisa pulih pasca pandemi. Ditambahkan dengan angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Lanjutnya, Tribuners, pemerintah pusat harus pikir matang sebelum menaikkan harga BBM, termasuk mencari formulasi terbaik antisipasi lonjakan harga pasca kenaikan BBM. Sebelumnya, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi semakin menguat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan pada 18 Agustus 2022 lalu mengatakan Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dan solar pekan depan. Tak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kuota BBM bersubsidi akan habis pada September 2022. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650.000 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Namun, rencana kenaikan harga BBM itu ditolak sejumlah pihak, baik dari pusat maupun daerah. Pemilihan umum dan Bawaslu dan didasarkan pada kesalahan kolektif negara ini ada untuk rakyat dan tidak ikhlas untuk menurunkan angka kemiskinan. PDI Perjuangan Maluku gelar Rakerda, ini yang dibahas. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Koperasi Mindo Sianipar membuka rapat kerja daerah atau Rakerda Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan Provinsi Maluku di Pacific Hotel Jalan Cendrawasih Rijali Sirimau Kota Ambon Selasa 30 Agustus 2022. Mindo Sianipar mengatakan Rakerda PDI Perjuangan Maluku membahas isu tindak lanjut rekomendasi internal komisi tentang pemenangan pemilu 2024 mendatang. Yang mana sesuai Rakernas 2 PDI Perjuangan telah menetapkan strategi dan kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong yang bertumpu pada kekuatan mesin partai yang segera ditetapkan dalam peraturan partai. Ia mengaku Rakernas 2 partai juga merekomendasikan penyempurnaan sistem rekrutmen dan seleksi calon anggota DPR RI, DPD RI, DPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah partai. Penyempurnaan kualitas kader dilakukan melalui seleksi calon berdasarkan psikotes, kaderisasi di sekolah partai, dan penugasan kader partai. Diketahui Tribuners, Rakerda yang sekaligus rapat koordinasi fraksi PDI Perjuangan se-Maluku itu hadir diantaranya Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Ben Hurge Watubun, Bendahara DPD PDI Perjuangan, Luki Watimuri, pengurus DPD hingga utusan 11 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kota di Maluku.
menetapkan hasil-hasil rapat kerja nasional kedua yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 23 Juni kemarin di Jakarta, dan sekaligus kita konkretkan kerja-kerja untuk melaksanakan pemenangan di tingkat Provinsi Maluku dan juga Kabupaten Kota. Karena itu di tengah-tengah kita saat ini hadir Ketua DPP Bapak Insinyur Mindo Sianipar. Beliau juga sebagai Ketua DPP, juga sebagai anggota DPR RI. Dan di hari ini sesuai surat tugas DPP, beliau ditugaskan khusus untuk membuka acara rapat kerja daerah kedua dan rapat koordinasi fraksi se-Provinsi Maluku di Kota Ambon di hari ini. Maka kami, kalau ada yang bertanya langsung bertanya, supaya kalau tidak nanti beliau yang menjelaskan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan kegiatan di hari ini. Nah, Rakerda itu ya mensosialisasikan hasil Rakernas. Jangan kita tambah-tambah ya pekerjaannya Rakerda ya, jangan. Nah yang kedua rakor fraksi, ya mereka harus merembu mau buat apa ya supaya betul-betul hadir di tengah-tengah dan bersama-sama rakyat. Nah itu mereka pikirkan nanti ya. Kita ke berita lainnya, Tribuners, Ambon rawan tsunami, Pemkot dan Universitas Syah Kuala Aceh gelar FGD peningkatan kesiapsiagaan. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon bersama Universitas Patimura dan tim Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC Universitas Syah Kuala Aceh gelar fokus group discussion atau FGD menyikapi kondisi Pulau Ambon rawan tsunami. FGD dengan tema integrasi tsunami historis ke dalam upaya kesiapsiagaan masyarakat dan kebijakan tata ruang Kota Ambon itu digelar sebagai bagian dari riset dalam rangka mencari bentuk media edukasi dan informasi bagi peningkatan kesiapsiagaan dan juga mengintegrasikan upaya mitigasi dalam RT/RW Kota Ambon. Staf ahli Wali Kota Ambon bidang pemerintahan dan pelayanan publik Peter Saimima dalam sambutannya menyatakan inisiatif diskusi itu adalah upaya mensinergikan pengalaman dan pengetahuan dari dua tempat yang rawan tsunami, yaitu Aceh dan Maluku. Ia menjelaskan Kota Ambon adalah salah satu kota di Indonesia Timur yang rawan tsunami. Namun secara topografi masih cukup beruntung karena perbukitan mengelilingi kota. Namun tata ruang Kota Ambon saat ini masih perlu dikaji apakah regulasi yang ada sudah cukup optimal mengadopsi konsep mitigasi tsunami struktural dan non-struktural. Pemkot menyadari upaya mitigasi bencana termasuk tsunami perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan integratif. Saimima berharap FGD menjadi sarana tepat untuk mempertemukan semua pihak terkait, serta menghasilkan output yang konkret dan berguna bagi pemerintah dan warga Kota Ambon. Semua pihak terkait dengan topik tadi. Inisiatif pihak TDMRC Universitas Syah Kuala. Dari Kota Ambon kita ke Pulau Buru, Tribuners, semakin parah ruas jalan di Desa Parbulu, Pulau Buru tak kunjung diperbaiki. Ruas jalan di Desa Parbulu, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Maluku, kini mengalami kerusakan yang makin parah. Pantauan tribunambon.com di lapangan Senin 29 Agustus 2022 pukul setengah 6 sore. Ruas jalan berstatus provinsi itu hingga saat ini belum juga diperbaiki. Kurang lebih terdapat ratusan lubang pada jalan itu dengan kedalaman diperkirakan sudah mencapai 10 hingga 25 cm. Kerusakan jalan itu ukuran panjangnya mencapai 1 km. Dengan kondisi hujan seperti yang terjadi saat ini, menyebabkan para pengendara yang melintasi kawasan tersebut harus ekstra berhati-hati. Laju kendaraan harus diturunkan agar tidak mengalami kecelakaan.
Lantaran jika melintas kawasan itu dengan kecepatan agak tinggi, maka dipastikan jatuh. Diketahui rusaknya jalan yang tak kunjung diperbaiki itu sudah hampir 10 tahun lamanya. Kemudian jalan tersebut merupakan akses penghubung antar Desa Parbulu, Desa Widit, Desa Debowai, dan Desa Dava di Kecamatan Wailata. Kerusakan jalan itu pun berdampak pada proses panen petani sedikit terlambat karena akses jalan yang kurang bagus. Kita ke berita terakhir, Tribuners sering kebanjiran, warga Haruru datangi BPBD Maluku Tengah minta bantuan. Belasan warga RT 21 Kompleks Amahai 2 Negeri Haruru, Kecamatan Amahai mendatangi kantor BPBD Maluku Tengah Selasa 30 Agustus 2022. Ditemui Kepala BPBD Maluku Tengah, Abdul Latif K. Warga mengeluhkan masalah banjir yang kerap terjadi setiap kali musim penghujan. Ketua RT 21 Hasan Salampesi usai pertemuan itu menjelaskan, selama 3 tahun terakhir kawasan tersebut dilanda banjir, namun hingga kini belum ada penanganan khusus oleh pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, Kepala BPBD Abdul Latif K. mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, dalam ini Dinas PUPR. Si sana tuh terkait dengan bencana tuh, dong minta solusi tuh dari masing-masing ketong OPD terkait. Tadi memang ketong, insya Allah hari ini juga kita rapat dengan Dinas PUPR untuk ketong bisa cari jalan keluar kira-kira itu seperti apa. Di sana kan air tergenang. Nah, cuman itu memang butuh waktu untuk bisa ketong sama-sama terkait dengan masyarakat di sana. Nah juga kalau itu ketong bisa bikin saluran, tapi juga kan harus masuk di lahan milik masyarakat. Dan tadi sudah komitmen dengan masyarakat tadi untuk juga harus bersedia kalau memang itu tanggap darurat bencana alam di RT 21. Karena selama ini sudah 3 tahun terakhir tanggap darurat bencana alam di RT 21 itu pemerintah daerah kurang ditanggapi. Karena ketong di RT 21 sudah 3 tahun, dari tahun 2020 itu tanggap darurat di RT 21 kurang perhatian dari pemerintah daerah. Ya, masalahnya sampai ketong banjir, air ketong banjir ini kan diapit oleh 2 kali Waipo masuk dan rembesan dari 2 RT 19 dan RT 23 yang masuk di ketong punya wilayah. Tergenang air itu juga itu sebatas setinggi itu sampai 60 cm. Sepaha orang dewasa. Itu bukan langsung sekejap itu habis hujan langsung surutnya air. Tidak. Itu tergenang air sampai 3 sampai 4 bulan. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 30 Agustus 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.